Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Berti Sagindra. Saya Jovaulia. Kami dari calon guru penggerak angkatan 7 SMK Negeri 4 Kota Semarang. Pada hari ini telah bersama kami narasumber yang luar biasa, Bapak Kepala SMK Negeri 4 Semarang. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak Berti Wijaya. Iya, pagi hari ini sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa, sehat, semangat. Begini Bapak, dalam kaitannya dengan kepemimpinan dalam mengambil keputusan dan terutamanya pada kasus-kasus dilema etika, ini kami ada beberapa hal yang mohon petunjuk dan mungkin sebagai bekal kami yang dalam mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Yang pertama, dalam Bapak mengelola SMK 4 Semarang yang besar ini, tentu banyak permasalahan yang timbul, baik itu permasalahan yang dari dalam maupun dari luar. Nah, mengidentifikasi masalah tersebut, khususnya masalah-masalah yang mengandung dilema itu, bagaimana Bapak mengidentifikasi? Terima kasih. Jadi untuk mengelola satuan pendidikan khususnya lembaga tercinta SMK Negeri 4 Semarang UGM Prestasi Tiada Henti, kita harus berpedoman normatif pada regulasi. Yang kedua pada kebijakan secara ranah etika. Tapi sebelum ke sana, tentu masing-masing leader atau pimpinan atau manajemen mempunyai visi yang harus dicapai. Ya, visi harus dicapai. Kami datang ke sini dengan brand image-nya kalimat UGM Prestasi Tiada Henti. Yang pertama komunikasi, koordinasi, kebersamaan, dan perbaikan untuk kemajuan mewujudkan UGM Prestasi Tiada Henti. Dalam organisasi yang mendukung itu pasti ada, yang tidak mendukung itu juga ada, yang ikut-ikutan juga ada. Sehingga kita harus bisa mengelompokkan tiga hal itu. Kalau kita hanya berfokus kepada yang tidak mendukung, maka program-program tidak akan berjalan. Program-program tidak akan berjalan. Tentunya yang penting fokus sesuai dengan visi misi sekolah serta tujuan sekolah. Terkait dengan pengelolaan sekolah yang tadi Bapak utarakan, jika Pak di tengah-tengah mewujudkan visi itu terdapat dilema etika, misalkan dihadapkan pada dua keputusan sama-sama benar, baik dari segi regulasi ataupun dari segi sekolah, apa yang Bapak lakukan? Terima kasih, ini pertanyaan yang luar biasa. Yang regulasi sudah oke, ya, etika juga oke. Tentu kita tahu karakter masing-masing pribadi. Si A karakternya keras, kita tidak boleh keras. Itu juga berkaitan dengan kelompok usia. Ini juga penting. Karena kelompok usia saya bagi menjadi tiga. Pertama, karena saya di sini termasuk ya sebenarnya sepantar atau sebayanya, terlebih adiknya yang paling kecil sendiri. Penanganan dari ketiga ini berbeda-beda, baik tutur kata, tingkah laku maupun atau bahasanya itu berbeda-beda dalam penanganannya. Supaya apa? Supaya kita bisa masuk ke dalamnya. Yang penting bagaimana kita ini ibaratnya seperti bahasa Jawa itu ada hono coroko. Kalau kita makan tidak dipangku, maka akan berarti makano. Berarti itu hal yang tidak bagus. Sehingga harus dipangku. Kalau dipangku otomatis berbeda makna. Begitu juga dalam etika di sini. Ya, kalau regulasinya sudah oke, ya udah itu normatif. Tapi tidak bisa serta-merta seperti itu. Karena manusia pada hakikatnya pengen diwongke, pengen dimanusiakan, sehingga pendekatan secara kemanusiaan harus ada. Berikutnya Pak, Bapak Kepala Sekolah ini adalah kan merupakan stakeholder yang berposisi pertama mengamankan kebijakan atas struktural, terus kemudian yang kedua juga mengamankan kepentingan yang di bawah yang dipimpin lah istilahnya.
Nah, sebagai pemimpin yang berada di posisi tersebut, kira-kira Bapak lebih mudah mengakomodasi kepentingan atas atau kepentingan bawah kalau dalam mengambil keputusan? Kalau saya dalam mengambil keputusan, saya lihat dulu regulasinya dan siapa yang memberikan informasi itu. Jadi saya tidak serta-merta langsung saya terima informasi itu, karena saya bergerak berdasarkan realita, data, dan fakta. Ada informasi, ya paling saya anggap sebagai data awal, apakah informasi ini benar atau tidak. Setelah itu saya kembangkan, saya mencari bukti-bukti yang sekiranya mendukung itu. Tapi kalau tidak ada bukti-bukti yang mendukung itu, ya saya abaikan. Berkaitan dengan kepentingan bawah dan atasan, itu memang harus kita akomodir dua-duanya. Yang penting bagaimana dalam memberikan suatu keputusan itu tidak menyakiti yang bawahan, juga tidak serta-merta menolak dari atasan. Yang penting tidak bertolak belakang dari visi misi sekolah yang sudah kita buat bersama. Dalam membangun sistem ya Pak, untuk pengambilan keputusan Bapak sebagai CEO di SMK Negeri 4 Semarang, apakah jika terjadi satu dilema mengambil keputusannya melalui suatu tim khusus atau gimana Pak? Sebenarnya paham ya, selaku leader pemimpin itu sudah dikaruniai oleh Allah Subhanahu Wa Taala indera ketujuh. Indera ketujuh kalau itu dilatih secara terus menerus, insya Allah akan tepat. Karena bisikan itu langsung dari sang Poli. Jadi yang selama ini saya lakukan sebenarnya leader itu sudah ada keputusan, tetapi bagaimana karena kita punya tim, punya sistem, maka tim itu harus kita libatkan, kita berdaya gunakan. Kembali tadi kita wongke, kita manusiakan, kita ajak komunikasi, diskusi bagaimana kalau keputusan seperti ini, sehingga terjadi diskusi untuk mengambil keputusan yang tepat. Jadi tidak langsung serta-merta dari top down ditunda, tetap kita ajak kerjasama dari tim itu. Tim ada, dan saya suka membangun sistem daripada bangun manusia. Berarti mungkin itu tim itu salah satu support tim ya untuk Bapak memudahkan pengambilan keputusan atau bagaimana? Atau sebenarnya ini sudah tak putuskan lagi, atau mungkin tim ini yang akan memudahkan dalam Bapak mengambil keputusan? Sebenarnya tetap ada andil dari tim itu, ya karena dari tim itu. Karena apa? Karena di tim itu muncul ya dalam struktur organisasi sekolah, kan ada kepala sekolah sebagai top leadernya. Di bawahnya dibantu 4 lembaga. Berikutnya lagi ada beberapa program keahlian. Nah sebenarnya itu kalau saya urutkan, ini ada seperti itu kan sudah ada urutannya. Ada urutannya kepala sekolah nomor 1, terus angka subjektif, para wakil, kepala program keahlian, baru wali kelas, guru, seperti itu. Sehingga tidak bisa untuk mengambil keputusan semua bersama guru kita libatkan, enggak. Karena apa? Kalau ini semua kita libatkan, nanti hasilnya kurang bagus, ibaratnya mau mengambil ikannya tapi sudah ke airnya. Selama menjadi kepala sekolah, apakah Bapak pernah memberikan satu keputusan yang hasilnya itu menggembirakan dan semua menggembirakan, menyenangkan bagi semua atas keputusan Bapak? Terima kasih. Dalam organisasi jadi tidak serta-merta 100% benar. Ya, tadi saya contohkan, saya punya anak 2 laki perempuan, itu sudah sangat berbeda. Kembar identik pun pasti ada perbedaannya. Ya, itu sudah kodrat dari sananya, sehingga kalau keputusan ini ya kita jangan memikirkan yang misalkan ya asal ngomong, asal dan lain sebagainya, tapi betul-betul yang memberikan masukan untuk kemajuan sekolah. Jadi tidak dilatari belakang embel-embel, ada ya titipan dan lain sebagainya, sebetulnya. Jadi selama ini kalau saya pribadi mengambil suatu keputusan, kalau sudah diputuskan, apalagi berdasarkan musyawarah mufakat, ya harus tetap dijaga karena itu sudah keputusan bersama.
Ini terakhir Pak dari saya Pak. Selama Bapak menjadi pemimpin sekolah baik di sana maupun di sini, ketika Bapak telah mengambil keputusan, kira-kira perasaan apa yang muncul Pak? Artinya begini, ketika saya mengambil keputusan, terus kemudian pernahkah Bapak, wah ternyata jangan-jangan ini keputusan saya salah ya? Terus apa memang sudah mantap gitu? Terima kasih. Itu katanya dengan habit ya, habit dan kebiasaan yang dipelihara secara terus-menerus. Kalau awalnya pasti kebingungan keraguan itu ada, tapi lambat laun ya tadi mutasi panca indera yang ketujuh, insya Allah sudah smooth lah, ya smooth, smart, clear dan clean. Nah, jadi ya ibarat masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kalau semua ditampung di otak, maka akan ambiar. Seperti itu. Jadi tidak kita lepaskan, tapi kita dekati, kita sentuh hatinya. Seperti itu. Ini yang terakhir Pak, saya terakhir. 3 kata kunci Pak untuk penyelesaian keputusan dilema etika. 3 kata kunci. 1 berkaitan dengan sosialisasi apa yang akan kita lakukan. Yang kedua komitmen. Yang ketiga harus dilaksanakan. Terima kasih Bapak untuk 3 kata kuncinya sebagai penutup bincang kita, sosialisasi, komitmen, dan pelaksanaan. Mudah-mudahan SMK 4 di bawah pimpinan Bapak mampu mewujudkan ukir prestasi Tedyanti dan semoga SMK 4 lebih maju ke depan. Terima kasih Pak.